Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Caca. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Nah teman-teman, sekarang siapkan alat tulismu, buku tugasmu, dan buku cetakmu. Sudah semua? Oke. Selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Kompetensi dasar pada pembelajaran 1 terdiri dari muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Kegiatan pembelajaran pada pembelajaran 1 yaitu membaca cerita fiksi dan melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak benda. Muatan pelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Kita akan belajar menentukan jenis tokoh dalam cerita fiksi. Nah, kalian bisa menyimak teks yang berjudul Roro Jonggrang yang akan dibacakan oleh Caca. Atau kalian bisa membaca sendiri. Caranya dengan mempause video ini. Selamat menyimak ya teman-teman. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso. Tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang pun panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menembuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso.
Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar, hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya, candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Kita sudah menyimak cerita fiksi yang berjudul Roro Jonggrang. Sekarang kita dapat menentukan jenis tokoh pada cerita tersebut. Kita dapat melakukannya dengan menjawab pertanyaan berikut. Mari kita perhatikan dengan seksama pertanyaan dan jawaban berikut. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan teks fiksi? Jelaskan. Teks fiksi adalah teks berisi cerita rekaan yang sengaja ditulis oleh pengarang. Isi cerita tersebut biasanya berasal dari hayalan pengarang atau sesuai dengan fakta. Cerita yang dikarang berdasarkan fakta dapat berdasarkan pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Soal kedua, sebutkan tokoh utama pada cerita Roro Jonggrang. Tokoh utama dalam cerita Roro Jonggrang adalah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Soal ketiga, sebutkan tokoh tambahan pada cerita Roro Jonggrang. Tokoh tambahan dalam cerita Roro Jonggrang adalah Bisumi, Paradayang, dan pasukan jin. Muatan pelajaran yang kedua yaitu IPA. Kita akan belajar mengenal pengaruh gaya terhadap gerak benda. Teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Jika kita perhatikan, gerobak sampah dapat bergerak karena petugas kebersihan menarik dan mendorong gerobak tersebut secara bersamaan. Kita ingat bahwa tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda merupakan suatu gaya. Dengan demikian, petugas kebersihan tersebut melakukan suatu gaya yang menyebabkan gerobak dapat bergerak dan berpindah posisi. Kita sudah mengetahui bahwa gaya dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Agar semakin paham, kita dapat belajar dengan melakukan percobaan sederhana. Mari kita perhatikan percobaan yang telah Eko lakukan berikut dengan seksama. Percobaan pertama yang Eko lakukan adalah menendang bola. Melalui percobaan ini, Eko membuktikan bahwa gaya dapat mengaruhi benda diam menjadi bergerak. Hal tersebut terlihat ketika bola yang semula diam akan bergerak saat ditendang. Ketika Eko menendang bola, Eko melakukan gaya berupa dorongan terhadap bola. Dorongan terhadap bola mengakibatkan bola bergerak. Selanjutnya, percobaan yang Eko lakukan adalah menghentikan bola. Percobaan tersebut membuktikan bahwa bola yang semula bergerak akan diam saat dihentikan.
Hal ini dikarenakan ketika menghentikan bola, Eko melakukan gaya berupa tarikan terhadap bola. Tarikan terhadap bola menyebabkan bola berhenti bergerak atau menjadi diam. Kali ini, Eko melakukan percobaan dengan menarik mobil mainan lurus ke depan secara perlahan. Makin lama, Eko menarik mobil mainan tersebut dengan kuat. Percobaan Eko membuktikan bahwa gaya dapat memengaruhi perubahan kecepatan benda. Makin lemah tarikan yang Eko berikan, maka makin lambat pula gerakan mobil mainan. Sebaliknya, makin kuat tarikan yang Eko berikan, maka semakin cepat pula gerakan mobil mainan. Terakhir, Eko melakukan percobaan dengan membelokkan mobil mainan dengan cara menarik mobil mainan lurus ke depan. Kemudian, Eko membelokkan mobil mainan tersebut ke kanan atau ke kiri. Percobaan Eko membuktikan bahwa gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Hal tersebut terlihat dari arah gerakan mobil mainan yang sesuai dengan arah tarikan yang Eko berikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah selesai belajar pembelajaran 1, teman-teman. Terima kasih sudah belajar bersama Caca. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kerjakan tugasmu segera ya, dan kumpulkan pada gurumu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.